Maraknya penyebaran virus corona atau COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Perubahan kehidupan sosial masyarakat yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini membuat unsur-unsur yang di dalamnya berubah seperti pada perubahan sosial budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan sarana-prasarana. Dan saya, Saskia Naurajalista, nomor absen 26. Saya Nadila Putri Agustia, absen 20. Vanessa Safira, absen 28. Saya Yosi Agustina, nomor absen 29. Akan membahas tentang perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar Jatimulyo pada masa pandemi. Menurut Andreas Epping, sosial budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat dan merupakan ciri khas masyarakat tersebut. Sosial budaya atau kebudayaan itu seperti gotong royong, pesta adat, dan lain-lain. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat membatasi interaksi mereka dengan berada di rumah saja. Pandemi COVID-19 ini juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dan timbulnya kecurigaan antara satu sama lain. Dan hal ini membuat perubahan sosial seperti tidak adanya kegiatan bergotong royong atau kegiatan lainnya. Dan sesuai penelitian saya bersama teman-teman saya tentang perubahan sosial pada daerah Jatimulyo Malang, lebih spesifiknya di daerah Jalan Remujung 30B, menemukan beberapa perbedaan sosial dan budaya di lingkungan tempat tersebut. Yang pertama, dari segi lingkungan. 1. Masyarakat lebih sadar akan kebersihan lingkungan sekitar maupun kebersihan diri sendiri, dan memang sering diadakan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan sekitar pada masa pandemik oleh Pak Lurah yang diadakan oleh Puskesmas atau badan kesehatan lainnya dan disampaikan kepada ketua RW maupun ketua RT, lalu disampaikan ke warga. 2. Mendapat beberapa tong cuci tangan untuk dipasang di setiap depan rumah warga dan menyediakan sabun cuci tangan untuk memastikan tangan bersih setiap memasuki rumah ketika selesai melakukan kegiatan di luar rumah. Dan yang ketiga, meminimalisir kedatangan orang luar wilayah dengan penutupan portal di beberapa bagian daerah dengan jam tutup pukul 9 malam sampai jam 4 pagi. Dan yang kedua, dalam segi permasyarakatan, yaitu lebih mengurangi kegiatan berkumpul seperti kegiatan PKK, tahlilan rutin, maupun kerja bakti. Sekalipun mengadakan pertemuan dengan beberapa orang, selalu menerapkan protokol kesehatan seperti physical distancing, menggunakan masker, pengecekan suhu, dan cuci tangan. Dan bagi warga yang memiliki kos atau kontrak di wilayah ini, wajib meminta surat keterangan sehat dokter dari penghuni kos atau kontrakannya untuk memastikan pendatang tidak membawa virus dari daerah lain. Halo Kak Nisha. Halo, ini mungkin jarang-jarang ya kayak kita bisa ngobrol gitu. Iya nih Kak, boleh perkenalan dulu? Boleh, perkenalkan nama saya Nisha Salsabila, saya perwakilan dari Karang Taruna RW 04. Jadi gini nih Kak, aku mau sedikit tanya-tanya tentang gimana sih perubahan yang terjadi di bidang sosial budaya pada masa pandemi seperti ini di daerah lingkup masyarakat Jatimulyo khususnya RW 4. Oh, ini mungkin sekedar sharing-sharing gitu ya? Ya, untuk keperluan tugas juga Kak. Oh ya, boleh. Langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama ya Kak. Yuk. Yang pertama, aku mau nanya apa sih yang dirasakan oleh Kakak sendiri tentang perubahan sosial di masa pandemi pada lingkungan sekitar ini Kak? Untuk di masyarakat, karena aku juga anggota aktif Karang Taruna, banyak sekali hal-hal yang patut disayangkan gitu kan. Karena pandemi ini, program kerja dari Karang Taruna RW 4 ini menjadi berhenti. Seperti contohnya Agustus, di mana di bulan Agustus ini partisipasi segala warga dari kecil hingga besar itu semua itu dapat terlihat dan semua dapat berpartisipasi. Contohnya misalnya ada parade keliling
kampung, ada acara lomba-lomba. Di situ kan udah terlihat bahwa semua warga itu ikut berpartisipasi atas acara 17-an ini gitu kan. Nah, tapi karena ini kita tidak bisa menyelenggarakan acara itu. Nah, iya guys, jadi di daerah kami ini sering banget dan memang rutin untuk mengadakan kayak acara-acara rutin setiap minggu, setiap bulan. Misalnya contohnya tuh tahlilan rutin, PKK setiap RT, dan bahkan setiap hari Minggu itu ada kerja bakti gotong royong untuk membersihkan lingkungan-lingkungan sekitar. Nah, kegiatan ini terbatas banget dilakukan ya karena adanya pandemi ini, guys. Iya benar sekali, karena kita juga mengikuti prosedur dari ketua RW kita, di mana kita sudah merapatkan bahwasanya kita tidak akan membuat acara yang mengumpulkan banyak massa, kecuali hari-hari besar untuk buat tahlilan, acara besar tahlilan. Itu mungkin masih ya, tapi tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan. Jadi seperti itu. Jadi kita tetap mengikuti prosedur kesehatan, prosedurnya RW, karena RW juga dapat perintah dari kelurahan juga dapat dari pusat. Jadi kita tetap mengikuti prosedur yang diberi pemerintah supaya kita juga menjadi kampung yang dapat mencegah penyebaran virus corona. Aku nanyain untuk perubahan sosial sendiri, bagaimana sih cara mengembalikan seperti semula dalam artian kehidupan sosial tetap berjalan berdampingan dengan masa pandemi ini, Kak? Kita harus tetap bisa hidup dengan normal di masa pandemi ini. Kita harus bisa tetap berproses, kita tetap harus bisa sekolah, kerja, maupun apapun. Dan sekarang kan untuk melakukan suatu kegiatan yang di luar itu bisa dilakukan di dalam rumah, misalnya kayak pertemuan-pertemuan warga atau apapun itu bisa dilakukan di rumah melalui daring. Jadi selain kita berdampingan dengan virus pandemi ini, kita jangan lupa bahwasanya kita berdampingan dengan teknologi yang begitu pesat. Jadi kita manfaatkan segalanya, apapun yang bisa kita lakukan, sesederhana mungkin kita lakukan. Baik Kak, pertanyaannya cukup sampai di sini. Saya ingin berterima kasih sekali karena sudah bersedia diwawancari oleh saya dan sedia meluangkan waktunya. Mungkin Kakak mau menyampaikan pesan dan kesan untuk tetap menjaga kehidupan sosial ya? Ya, betul sekali. Oke, buat kalian semuanya, kalian jangan memikirkan hal yang begitu rumit, intinya dijalanin saja, banyak-banyak beribadah, dan selalu berusaha dalam apapun hal yang kalian hadapi. Jangan patah semangat, terus jaga kondisi dan kesehatan. Intinya kalian jangan lupa berusaha terus, dan tetap selalu bersyukur. Karena mungkin dengan kita selalu berusaha, bersyukur dan beribadah, insya Allah apapun yang kita lalui, apapun sesulit apapun masalah yang kita jalani dan kita dapatkan akan lewat dan bisa kita lewati, kita ikuti, dan insya Allah kita bisa kita dapat menjalani kehidupan ini walaupun mungkin berat, tapi kita tetap bisa melakukan dengan baik. Terima kasih Kak. Baik, sampai di sini dulu video saya dan kelompok saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Buat kalian di luar sana, jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay healthy dan stay safe. Bye bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.